Pagi hari ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik, di tengah-tengah situasi dunia yang kritis. Tapi kami punya Allah, punya Yesus yang hidup, pencipta alam semesta, yang mengatur seluruh dunia ini. Dunia ini masih ada dalam kendali Engkau. Walaupun Kau kadang membiarkan dunia ini di dalam kekacauan, termasuk kami orang-orang beriman juga menikmati kekacauan dunia ini, Tuhan. Dan kadang kami harus menghadapi kekacauan dunia itu. Tapi kami percaya Engkau tetap kendali dalam dunia ini. Oleh sebab itu iman kami tidak akan luntur. Kepercayaan kami kepada Engkau tidak akan luntur. Walaupun kami kadang harus hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam problem. Walaupun kami kadang hidup harus mengalami kesesakan karena faktor-faktor ekonomi, karena masalah-masalah internal, tetapi kami percaya Engkau masih ada di dalam hidup kami. Engkau masih menyertai kami. Berkati kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Berkati hamba, biar hikmat daripada Engkau memberkati hamba. Berkati kami semua mendengarkan. Memberkati semua saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mereka mendengarkan sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua doa bersyukur. Kita semua percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 12 ayat keempat. Sudah ketemu? Kita akan baca Kejadian 12 ayat 4, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu bergerak Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan bangun hidup bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari anak. Saudara dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah Abraham ini, menjadi kisah yang tidak masuk akal. Menjadi kisah di mana Abraham harus meninggalkan orang tuanya, sanak saudaranya, kecuali satu keponakannya Lot itu yang ikut bersama dengan dia, di dalam kondisi kaya. Abraham bukan orang miskin. Abraham bukan dalam kekurangan. Tetapi waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham. Saudara Tuhan, ayat 12, pasal 12 ayat 5 katakan, Abraham membawa Sarai, istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapatnya mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham bukan orang miskin, kaya sekali. Dia punya ternak, punya banyak hal. Tetapi waktu Abraham berangkat mengikuti rancangan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, Abraham melewati masa-masa sulit. Abraham melewati masa-masa yang tidak enak.
Abraham melewati masa di mana Abraham harus mengalami perjuangan, harus mengalami peperangan. Bagi kita saat ini, Abraham adalah orang bodoh. Kenapa? Karena dia harus pergi ke satu daerah yang dia tidak tahu tujuannya. Dia harus pergi mengikuti perkataan Tuhan yang tidak tahu tujuannya. Yang tidak jelas negeri yang akan dituju. Apakah negeri itu negeri yang baik? Apakah negeri itu negeri yang berlimpah susu atau negeri yang tanahnya subur sekali? Abraham tidak tahu sama sekali. Bagi kita saat ini, Abraham orang bodoh. Kalau sekarang bagi kita orang businessman, kalau pergi ke satu daerah yang kita tidak pernah tahu, yang belum tentu usahanya jalan, mati, membawa mati di sana. Bagi kami hamba-hamba Tuhan, kalau pergi pelayanan yang tidak jelas, sekarang hamba Tuhan juga tidak mau. Ditanya di sana ada apa? Ada fasilitasnya apa? Ada mobil kah? Ada motor kah? Ada rumah kah? Ditanya. Bagi kita saat ini, situasi corona juga menjadi problem kita. Banyak perusahaan bangkrut. Lion Air juga hebat, juga mengalami kebangkrutan. Hampir mengalami kebangkrutan. Pedagang juga sulit. Pedagang kecil juga sulit sekali. Transportasi online juga sulit. Dulu tidak boleh, sekarang ya boleh. Bulannya melayani makanan. Akhirnya apa? Ada PHK. PHK bukan orang yang kerja baru setahun 2 tahun. BUMN pun, kereta api KAI yang di Madiun pun, orang yang sudah di atas 10 tahun juga kena PHK. Baru-baru ini rumah sakit di Solo orang sudah kerja 35 tahun kena PHK. Lion Air, saya baca dia nuntut, dia kerja dari cleaning service sampai bisa memarkirkan pesawat. Selama Lion Air masuk Indonesia, dia kerja dari cleaning service sampai dia memarkirkan pesawat. 23 tahun dia kerja. PHK. Sekarang orang kerja digilir, 2 hari masuk, 2 hari tidak masuk, 3 hari masuk, 2 hari tidak masuk. Situasi dunia ini tidak baik. Secara global, saya juga baca analisis Singapura yang dulu negara yang hebat juga mengalami merosot defisit. Baru-baru ini Korea mengalami tekanan ekonomi yang kuat. Katakan sudah menunjukkan masa yang krisis. Indonesia saja dikatakan baru masih minus 4, masih bisa bertahan. Situasi Abraham dan situasi kita sama. Kita seperti mengembara di daerah yang tidak jelas. Kita seperti hidup di negara, walaupun kita punya rumah, kita punya pekerjaan, tetapi situasinya saat ini tidak jelas. Walaupun kita punya penghasilan tetap, tetapi situasinya tidak jelas. Apakah masih bisa bekerja? Apakah masih bisa menikmati kehidupan ini? Apakah ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah masih situasinya jelas? Apakah ekonomi bisa pulih kembali? Situasinya tidak jelas. Kita seperti berjalan di tengah-tengah padang yang kita tidak tahu arah tujuannya. Semua berkata ekonomi akan mulai 2021. Ada yang mengatakan butuh 5 tahun untuk bangkit. Amerika butuhkan waktu 10 tahun untuk ekonomi menjadi lancar. Asia pada umumnya untuk membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Perusahaan-perusahaannya sudah kolaps. Sudah tidak bisa berdiri lagi.
Artinya kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak jelas. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang abu-abu. Kita bahkan melihat dalam samar-samar, kita tidak tahu dunia ke depan itu seperti apa. Masa depan kita ke depan seperti apa. Pekerjaan kita ke depan seperti apa. Artinya masa sulit ini harus kita lewati. Masa-masa sulit ini mau tidak mau kita harus masuk di dalam masa-masa sulit itu. Mau tidak mau kita harus melewati bersama dengan keluarga kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Pertanyaan buat kita, bagaimana kita harus melewati masa yang sulit ini? Kita lihat yang pertama, apa yang kita lakukan? Kejadian pasal 15 ayat 9 kita akan baca. Ketemu kita baca sama-sama yuk. Kejadian 15 ayat 9. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung kepupur dan seekor anak burung merpati. Ayat 10 sekalian. Ambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya berbagai-bagai yang satu samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Saudara Tuhan, Abraham dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki anak cucu yang hebat, seperti bintang-bintang di langit yang banyak, seperti pasir di lautan. Kalau kamu bisa menghitung bintang itu, kalau kamu bisa menghitung pasir itu, itulah jumlah keturunan. Bahkan bukan hanya itu, Abraham dijanjikan anak cucunya itu berhasil. Tanah yang luas. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau ada orang yang melukai engkau, engkau akan dilukai. Kalau ada orang mengutuk, engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi waktu Abraham mendapatkan janji itu, Abraham bukan dalam keadaan orang miskin. Abraham dalam keadaan kaya. Dan 12 ayat 4 tadi katakan, lalu pergilah Abraham. Artinya apa? Abraham bukan dalam kondisi yang fly. Abraham bukan dalam kondisi yang bodoh. Abraham dalam kondisi yang sadar bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dan dia taat kepada perintah itu. Dia sadar bahwa yang berbicara kepada dia adalah pemilik alam semesta ini. Yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yahweh. Oleh sebab itu, Abraham taat pergi. Tengah-tengah situasi yang sulit ini, bagaimana kita hidup? Taat kepada firman Tuhan. Taat dalam bahasa Indonesia itu, kamusnya itu, artinya itu senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, salah. Abraham tunduk kepada Tuhan. Abraham juga dikatakan dia orang yang patuh. Saudara Tuhan, di dalam teks yang lain, teks pasal 15 tadi, Abraham diperintahkan Tuhan untuk membuat korban persembahan. Untuk mengikat perjanjiannya, Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengikat perjanjian itu. Kalau Abraham dipanggil umur 75 tahun, kalau dalam perjalanan ini sudah 2 tahun, 3 tahun, Abraham bisa mengeluh, Abraham
usia ini saya bisa punya anak. Sarai bagaimana bisa punya anak? Tetapi Abraham karena taat, Abraham tidak mempertanyakan itu. Abraham dalam usia perjalanan 3 tahun, Abraham tetap taat. Tidak mudah, saudara. Apalagi di tengah orang yang mau serba cepat. Waktu 3 tahun itu lama. Waktu 2 tahun itu lama. Waktu setahun itu lama. Waktu 6 bulan itu lama. Waktu 3 bulan itu lama. Waktu 1 bulan itu lama. Waktu 1 minggu itu lama. Waktu 1 hari itu lama. Waktu 1 jam itu lama. Artinya apa? Dalam konteks saat ini orang tidak ada lagi mau setia. Orang tidak lagi mau menunggu waktu. Orang pengen instan. Tetapi proses kehidupan kita, kesetiaan kita untuk mentaati kebenaran firman itu penting. Kesetiaan kita untuk hidup di dalam kebenaran itu penting. Kesetiaan kita untuk rajin ibadah itu penting. Kesetiaan kita untuk berdoa itu penting. Kesetiaan kita untuk setia dalam satu gereja itu penting. Kesetiaan kita untuk membawa anak istri kita untuk tetap taat kepada Tuhan itu penting. Di tengah-tengah situasi ini, kalau kita tidak berani membawa keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Karena di dunia ini butuh orang setia. Butuh orang taat. Coba kita baca satu lagi. Pasal 17 ayat 26. Kamu baca sama-sama. 26 sampai 27 ya. 1, 2, 3. Pada hari juga Abraham dan Ismail dan semua orang dari rumah Abraham pada itu juga Abraham dan Ishak. Ketaatan Abraham dibuktikan dengan apa? Menyunatkan anaknya dan orang-orang yang ada di dalam. Ini juga menjadi pergumulan lagi, saudara. Kenapa? Abraham sudah taat meninggalkan rumahnya, sudah meninggalkan orang tuanya, sudah meninggalkan sanak saudaranya. Di sana tempat yang enak Abraham punya sebagai seorang pengusaha. Tetapi Abraham disuruh pergi, dan Abraham pergi dijanjikan dengan keturunan yang hebat. Tetapi Abraham tidak punya keturunan. Tetapi setelah Abraham diberikan anak, Tuhan meminta Ismail untuk disunatkan Abraham. Tetapi bukan itu aja. Abraham juga meminta nanti anak yang dilahirkan Ishak itu untuk dipersembahkan. Abraham begitu taat untuk mengorbankan persembahan. Dia untuk menyunatkan anaknya. Yang terakhir, dia harus mengorbankan Ishak. Ayat 22. Pasal 22 ayat 2 kita baca. Pasal 22 ayat 2 kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Pasal 22 ayat 2. 1, 2, 3. firman-Nya adalah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yang Ishak bergerak ke tanah Moria dan bersama-sama dengan Ishak Saudara Tuhan, ini menjadi aneh lagi. Tuhan sudah menguji kesetiaan Abraham. Tuhan sudah menguji ketaatan Abraham. Kesetiaannya diuji dengan perjalanan waktu yang tidak menentu, belum punya anak. Tetapi setelah 25 tahun punya anak, diuji lagi ketaatannya. Apakah dia mau mengorbankan anaknya Ishak? Dan dalam konteks pada waktu itu, mengorbankan anak
Karena agama-agama daerah pada waktu itu, untuk mengikat perjanjian yang lebih hebat, korbannya adalah anak sendiri. Jadi pada waktu konteks itu Abraham diminta untuk mengorbankan anak. Ketaatannya Abraham adalah karena perjanjian dia dengan Tuhan. Saudara, susah membayangkan ini. Tetapi dalam konteks pada waktu itu, mengorbankan anak adalah biasa. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk ketaatan atas perjanjian. Untuk ketaatannya dia harus mengikat. Dan yang paling tinggi, Allah meminta anaknya untuk dikorbankan. Dan di dalam konteks itu, Abraham tidak tawar-menawar. Abraham tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau minta Ishak? Tidak. Abraham membawa anak. Kalau katakan umur 12 tahun atau umur 10 tahun, Ishak bertanya, Bapak, ini sudah ada api, sudah ada kayu. Mana domba? Ishak juga tahu konteks pada waktu itu. Untuk mengikat perjanjian juga harus domba. Tetapi yang paling tinggi harus mengorbankan anak. Ishak tidak tahu. Dia dengan polosnya. Tetapi Abraham sambil berkata, Tuhan yang sabar. Saudara Tuhan, kesetiaan, ketaatan itu menjadi bagian. Ketaatan saudara dalam mengikuti Tuhan menjadi bagian yang penting. Kesetiaan saudara, ketaatan saudara untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan itu penting. Ketaatan saudara untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan itu penting. Saya suka membaca cerita. Jadi suatu ketika saya dapatkan satu cerita dari negeri Cina. Entah cerita itu fiksi atau real, tetapi cerita itu bagus sekali. Jadi seorang bapak punya istrinya sudah meninggal. Jadi dia akhirnya menjadi sendiri karena istrinya sudah meninggal. Nah, dia punya dua anak, satu perempuan, satu laki. Anaknya laki-laki datang kepada bapaknya, maaf, istri saya tidak boleh kalau bapak tinggal bersama kami karena bapak sudah tua, nanti merepotkan kami. Jadi lebih baik bapak pergi ke anaknya perempuan. Bapaknya pergi ke anak. Waktu bapaknya pergi ke anak perempuan, dia bilang, nah, mama sudah tidak ada. Sudah lebih baik papa di tempat saya. Bilang, papa, suami saya tidak boleh. Suami saya tidak boleh. Karena takut merepotkan kami, menunggu kami. Suami saya tidak boleh. Akhirnya bapak ini pergi ke kota. Karena putus asa, bapak ini pergi ke kota. Dia menjadi pembunuh kardus. Akhirnya dia kumpulkan uang. Dan bapak ini punya keahlian memasak. Lalu dia buka warung kecil dan dia mulai masak. Wah, terkenal. Laris dia punya keahlian. Akhirnya bisa beli rumah. Bukan hanya satu, bisa punya rumah banyak. Sudah kira-kira 20 tahun bapak ini enggak punya. Tetapi dia sudah berlindung. Nanti warisan saya kalau mati itu kepada siapa? Kalau mati warisan saya, bapak ini menyamar dengan seperti pengemis. Dia datang ke anaknya. Nah, kamu masih ingat saya? Oh, nggak tahu. Saya nggak kenal kamu siapa? Orang tua yang bau ini. Lalu dia datang ke anaknya. Nah, masih ingat saya? Anaknya langsung protes. Papa, kemana saja Papa kasih kabar?
di sini aja. Akhirnya dulu yang suaminya dia bilang, papa di sini aja, di kubu kecil ini, nanti saya kirim makanan. Papanya taruh di kubu kecil, tapi dia tiap hari kirim masakan untuk papanya. Papanya bilang, nah saya mau pergi aja, daripada tidak, papa harus di sini aja. Suatu ketika, papanya sudah hampir sakit-sakitan, dan dia bilang, nah, papa lebih baik mati di kota saja. Tidak boleh papa, tidak boleh. Papa harus mati di sini. Lebih baik papa, nanti menyusahkan kamu gak ada, lebih baik papa mati. Tidak, papa harus di sini. Anaknya begitu menyayangi papa nggak boleh pergi lagi. Papa harus di sini. Tapi akhirnya malam-malam papa kembali ke kota. Dan akhirnya papanya kembali dengan bawa mobil yang bagus itu. Satu kampung itu semuanya kak. Lalu anaknya laki-laki sampai menyembah ke kakinya bapaknya. Papa, kenapa papa kemarin nggak ngomong kalau papa? Kenapa papa nggak ngomong kalau papa kaya seperti ini? Ganti. Ini papa, apa yang terjadi ini sebenarnya? Bapaknya keluarkan semua kertas kertas. Nah, seluruh warisan yang papa punya di kota untuk karena kamu sudah taat, kamu sudah mengerti. Anaknya laki-laki sampai nangis. Dia terus mengasihi saya. Saya nggak tahu cerita ini fiktif atau cerita ini real, tetapi cerita ini luar biasa. Luar biasanya anak perempuan ini begitu dengan setianya dia merawat Pak. Begitu dengan setianya dia tidak pernah memikirkan apa bapaknya orang kaya, tetapi dia memikirkan bahwa ini harus dirawat. Dia setia kepada bapaknya ini, dia mengasihi bapaknya ini, dan sewaktu bapaknya datang dan dia mendapatkan berkat itu di luar pemikiran kita. Dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan sama, kita tidak pernah memikirkan bagaimana Tuhan akan memberkati kita, tetapi saya percaya kesetiaan kita, ketaatan kita, diam di dalam satu gereja itu penting. Beribadah tetap walaupun gereja kita kecil, gereja kita di gang, walaupun gereja kita tidak memberikan pengharapan, tetapi waktu kita setia dalam gereja, waktu kita menempatkan di dalam satu gereja, waktu kita taat di dalam satu gereja, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan tidak pernah melihat action kita, tetapi waktu kita setia dan Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan layak untuk memberikan berkat kepada kita. Oleh sebab itu saudara perlu ditanam di satu gereja. Saudara perlu setia dalam satu gereja. Saudara perlu setia dalam satu wadah. Saudara tidak boleh bingung. Saudara tidak boleh mengkritik pendeta. Saudara tidak boleh menjelekkan gereja. Abraham tidak pernah menjelekkan Allah. Abraham tidak pernah mengeluh pada Allah. Tetapi ketaatan, kesetiaannya Abraham itu akhirnya menghasilkan berkat yang luar biasa. Kalau hari ini saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami kebingungan, saudara perlu menata hati untuk setia dalam satu gereja, untuk setia dulu beribadah, untuk setia dulu tiap jam 8 saudara berdoa. Saya di Jogja, berdoa bareng. Kalau saya tidak ada di sini,
Jam 8 HP saya sudah saya setel. Jam 8 pagi setel untuk berdoa bersama-sama. Jam 8 malam juga disetel untuk berdoa bersama. Hari Kamis juga disetel untuk berdoa. Saya di mobil, di kereta, di bis berdoa. Walaupun ada orang sebenarnya berdoa pelan-pelan, dengar berdoa. Di kereta, di bis, di jalan. Waktu ketika saya bersama dengan teman Pak Yuda hari Kamis, lalu sudah jam 9 untuk berdoa, saya bilang, saya berdoa dulu ya, diam, karena ini hari Kamis waktunya berdoa. Saya berdoa tiap hari Kamis ya, walaupun di mana tuh, anaknya bilang, kamu diam ya Yuda, namanya si Mega, kamu diam, kamu jangan cerewet, saya bilang. Pak De mau berdoa dulu. Oh ya Pak, jadi dengarkan Pak De berdoa. Penting sekali saudara untuk taat dalam satu. Yang kedua, pasal 13 ayat 8. Pasal 13 ayat 8. Sampai 9 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya kepada yang engkau dan antara batu-batu dan batu-batu sebab kita ini neraka. Kuranglah seluruh ini di kebukaku untuk kau, baik barisakan dirimu daripadaku. Jika engkau kiri maka aku kanan, jika engkau kanan maka aku kiri. Ayat 10 kan saya baca. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara Tuhan, waktu Abraham berjalan mengikuti Tuhan, Abraham miskin tidak. Abraham menjadi terlantar tidak. Itulah yang membuktikan bagaimana kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham menghasilkan berkat yang luar biasa. Tetapi di dalam konteks itu, Abraham dikatakan ternaknya banyak, bahkan dikatakan negeri itu tidak cukup. Oleh sebab itu, mereka sering, karena kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk kamu? Karena gembalanya atau yang memelihara dombanya Lot berada dengan Abraham itu ribut. Akhirnya Abraham bilang, Lot, kita ini kerabat, kita ini saudara, kamu itu keponakan saya. Gak baik kalau kita ribut. Gak baik kalau kita ini ribut hanya masalah itu. Oleh sebab itu, sekarang kamu pergi. Kamu milih dulu deh tempat yang menurut kamu bagus, milih. Sebenarnya yang tua harusnya memilih dulu. Harusnya Allah berkata, paman milih. Paman terserah kalian, saya ini hanya keponakan. Saya ini hanya ikut paman. Paman mau berikan yang mana, terserah. Mau gersang, mau baik, mau tidak, saya. Tetapi Abraham berkata, Lot, pilih dulu. Dan Lot katakan itu, Abraham dengan hebatnya berkata, jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melihat, wah, negeri, katakan itu, seluruh lembah Yordan. Lot melihat dengan matanya, dengan pandangannya, bahwa negeri yang akan dia pilih adalah negeri yang begitu hebat, negeri yang penuh dengan air, negeri yang sangat indah. Saudara,
Apa artinya di sini? Yang kedua, hidup Abraham hidup dalam prinsip firman Tuhan. Apa itu? Abraham mengalah. 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 Ini prinsip yang ditanamkan begitu luar biasa oleh Abraham. Abraham harusnya punya hak untuk memilih negeri yang bagus. Abraham punya hak karena Lot adalah keponakannya yang diajak. Kalau tidak ada Abraham, Lot bukan menjadi orang kaya. Kalau tidak ada Abraham, Lot tidak akan diberkati. Tetapi karena Lot itu orang yang karena ikut kepada pamannya Abraham, harusnya Lot mengalah. Tetapi sebaliknya, Abraham mengalah. Abraham dikatakan, Lot, pilihlah kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Bukankah negeri ini terbuka? Wah, sekarang tidak mungkin. Saudara, kalau diperhadapkan dalam pelayanan, hamba Tuhan suruh milih daerah gersang atau daerah miskin. Oh, daerah gersang atau daerah kaya. Semua pasti milih yang kaya. Nggak ada hamba Tuhan milih yang miskin. Kalau saudara ditawari pekerjaan pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, saudara akan berkata, saya nggak mau di sana. Mau apa? Anak saya seperti apa? Masa depannya seperti apa? Nggak mau. Saya mau daerah yang enak yang di kota. Nanti anak saya di sana pulih. Saya juga dengar orang-orang pindah tugas. Lebih baik saya keluar daripada saya dipindah ke sini. Ada. Dia dipindah satu daerah. Ngapain? Daerah sana gersang. Gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini. Nanti anak saya mau makan apa, gak ada ini. Lebih baik saya keluar. Teman saya sendiri juga mau dipindah ke Jakarta, gak mau meninggalkan gereja. Gak taunya yang di Jakarta sana, wah, berkembang luar biasa. Dan dia di Jogja masih biasa. Orang dunia pasti akan milih. Tetapi Abraham punya prinsip kebenaran. Dia mengalah, mempersilahkan Lot untuk. Apa hubungannya dengan kesulitan hidup kita saat ini? Apa dengan hubungannya dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Apa hubungannya dengan kesulitan-kesulitan dunia yang dilanda semuanya? Tidak ada orang mau mengalah. Tidak ada orang mau berbaik hati. Tidak ada orang mau mempersilahkan hidupnya di dalam kemiskinan. Tidak mau orang dipindahkan dari tempat yang jelek. Tidak ada mau orang yang mau rugi. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi Abraham mempersilahkan. Dia hidup dalam prinsip kebenaran. Paulus pernah katakan, kalau engkau punya perkara, kalau engkau punya masalah di dalam satu gereja, kalau engkau punya masalah dengan orang, lebih baik engkau rugi daripada engkau membawa perkaramu dalam sidang. Paulus katakan, kita ini akan menghakimi malaikat. Kita ini akan menghakimi malaikat. Bagaimana engkau dalam perkara-perkara dunia ini, engkau memberikan hakmu untuk menghakimi masalah kepada hakim dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Lebih baik kamu rugi. Itu yang Paulus katakan. Oh, tidak gampang. Saya mengalami ini tidak gampang. Meninggalkan begitu saja tidak gampang. Tidak gampang. Ketika harus menghadapi pergumulan seperti itu, sudah dibangun bertahun-tahun STT Mitra Injil, harus keluar. Tidak gampang. Berani mengalah itu tidak gampang. Tidak ada harapan. Harapannya apa? Tidak ada. Pelayanan sudah dibangun selama 5-6 tahun. Tahu-tahu dirusuh orang. Meninggalkan tidak gampang. Dunia ini seperti gelap.
Masa depan ini seperti gelap. Gelap. Mau apa yang dikerjakan bingung. Mau buat apa bingung. Gak tahu. Tetapi justru dalam situasi itulah diberikan kepada orang-orang mungkin kita menghadapi pergumulan. Apakah kita harus keluar pekerjaan dan sebagaimana? Apakah kita harus mengalah? Atau kita harus menjelekkan orang lain? Ataukah kita harus menekan orang lain? Atau kita harus memaki-maki orang lain supaya pekerjaan saya tetap? Apakah harus menjelekkan orang lain? Tetapi dalam situasi seperti ini, kita diminta untuk mengalah. Kita diminta untuk mempersilahkan Tuhan aturlah hidup saya. Dalam situasi seperti itu saya menang. Biar aja. Tetapi dalam perjalanan waktu, Tuhan memberikan yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan. Tetapi lambat laun Tuhan. Saudara Tuhan, mungkin kau dalam pekerjaan mengalami tekanan. Mungkin walaupun kamu di lingkungan Kristen maupun di lingkungan orang sama. Kenapa? Saling mencakar, saling menjelekkan, saling menuduh, saling memaki. Kalau kau saat ini di dalam dunia bisnis yang kacau balau, sehingga kau menggunakan cara-cara yang tidak baik, bisa terjadi. Tapi prinsip kebenaran firman Tuhan mempersilahkan Tuhan berproses dalam hidup kita. Memberikan ruang waktu yang banyak Tuhan memproses hidup kita. Suatu ketika saya sering membaca kisah-kisah itu. Seorang anak muda, seorang olahragawan, tapi mungkin sudah difilmkan juga sih. Seorang olahragawan, dia tidak diberi kesempatan untuk tampil. Dia diam saja. Dia tahu bahwa di tim basket itu banyak sekali intrik di dalam kampus itu, banyak sekali intrik. Dan satu pemain ini tidak pernah dimainkan. Dia tetap dia yang melihat temannya main. Dan dia pernah berucap untuk mengatakan bahwa saya lebih baik tidak. Dia selalu dia memberikan support kepada teman-teman. Dia memberikan support kepada teman-teman. Dia tidak pernah mau menuduh pelatihnya disogok oleh orang tuanya. Dia tetap tenang aja. Dia tetap latihan sportif saja. Sama seperti dalam pertandingan, rekannya mengalami cedera. Dan dia selama pertandingan, beberapa kali pertandingan, dia selalu duduk di bangku. Tidak. Tetapi waktu ada temannya cedera, dan dia dimasukkan oleh pelatih ini, dan dia membuat pelatihnya terkagum. Dia sering masukkan bola, semua dioper sama dia, dan tim itu akhirnya menang. Berapa bulan kemudian ada pertandingan, dia dimasukkan, dia menjadi tampil baik. Pelatih itu bilang, nah, pertandingan berikutnya engkau menjadi kapten, engkau layak menjadi kapten. Bertahun-tahun, mungkin berapa puluh pertandingan, dia sabar, dia mengalah, dia tidak mau melampiaskan emosinya, kemarahannya, tetapi dia sabar tentang waktunya Tuhan. Tetapi waktu Tuhan berikan kesempatan yang terbaik, dia menjadi tampil terbaik dan diberi kepercayaan untuk menjadi kapten. Dalam hidup kita sama, situasi seperti ini, mungkin kita tidak sabar, mungkin hati kita gundah gulana, mungkin hati kita penuh dengan kemarahan. Tetapi kalau kita mengalah, kita mempersilahkan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Kita mempersilahkan Tuhan untuk mengatur langkah kehidupan kita. Kalau kita memberi kesempatan pada Tuhan untuk melunakkan hati kita, kita memberi kesempatan Tuhan membuat rancangan. Waktu kita mengalah, mempersilahkan waktu Tuhan, maka segala yang terbaik Tuhan berikan.
yang terbaik Tuhan berikan. Sabarlah dengan waktu Tuhan. Sabarlah dengan waktu Tuhan. Tapi kita butuh kesetiaan. Dan kita butuh prinsip dengan Tuhan. Untuk tidak kita mengeluh. Untuk tidak kita mencemooh, menjelekkan yang lain. Dan kalau waktunya Tuhan sudah tepat, maka segala yang terbaik menjadi mungkin. Kesulitan dunia ini bukan kali ini saja. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kakek, nenek kita, uyut kita juga mengalami situasi. Berpuluh-puluh tahun lalu dunia juga pernah mengalami. Tetapi selalu ada orang-orang yang taat. Orang-orang yang menggunakan prinsip ini. Bagaimana dengan itu? Kalau engkau sedang mengalami kegelisahan hidupmu, sedang mengalami kekhawatiran hidup, engkau mungkin melihat situasi tidak jelas, sama-sama gelap. Situasi sulit ini gelap. Tetapi waktu engkau tahu, setia, waktu engkau mengalami setia, maka dunia ini akan bergerak. Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalan, bukan orang lain. Tuhan yang akan memperlihatkan kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami semua. Karena kebenaran Firman-Mu tidak ada yang mengagalkan. Firman-Mu kuat dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.